Halo Sobat Corong Indonesia, polemik pengesahan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, masih ramai diperbincangkan. Dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakati, Pak. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 lalu, masih terus mendapat penolakan dari buruh, mahasiswa dan berbagai kalangan. Undang-Undang Ciptaker ini pun disebut-sebut pemerintah memiliki banyak hoaks yang beredar di masyarakat. Dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Ada pembelokan informasi yang masif pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya untuk memprovokasi kalangan buruh. Padahal, semangat UU tersebut memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja. Demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini meninggalkan bekas kerusuhan di mana-mana. Tindakan massa yang merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan melakukan penjarahan merupakan tindakan kriminal yang dapat ditindak secara hukum. Melihat hal itu, berbagai pihak pun mulai mempertanyakan apakah hal ini murni aksi penyampaian aspirasi atau ada yang menungganginya. Demonstrasi RUU Cipta Kerja yang terjadi di Jakarta ditunggangi oleh kelompok lain di luar mahasiswa dan buruh. Sobat Corong, terkait kabar yang simpang siur mengenai tokoh yang dianggap menunggangi demo penolakan Undang-Undang Ciptaker, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan jika pemerintah telah mengantongi dalang atau aktor di balik rusuhnya demo tolak Undang-Undang Ciptaker. Ia juga membantah semua isu yang menyebut beberapa nama sebagai dalang di balik aksi ini. Banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat. Jadi pertanyaannya, jika benar aksi demonstrasi itu ditunggangi, siapakah dalangnya dan apa motifnya? Sobat sekalian, menurut pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, demonstrasi penolakan Omnibus Law beberapa hari yang lalu kentara akan aksi menunggangi satu sama lain. Menurutnya, tidak semua aksi demonstrasi murni untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan belaka. Dalam peristiwa politik termasuk demonstrasi, itu merupakan suatu rangkaian peristiwa yang tidak muncul secara tiba-tiba. Kendati demikian, tidak bisa dipastikan jelas siapa aktor dominan yang menunggangi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya nggak yakin ya, itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Nah sobat sekalian, jika unjuk rasa itu dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan kesempatan kerja, itu adalah hak warga negara untuk bersikap kritis dan menyampaikan pendapat. Tapi, jika yang mengatasnamakan itu adalah bandit-bandit yang memprovokasi rakyat dengan membelokkan isu karena haus kekuasaan, tentulah harus dilawan. Masyarakat sudah pasti mengerti mana yang memperjuangkan hak hidup, mana yang cuma provokator pembuat kegaduhan. Demo menolak Undang-Undang Ciptaker ini dapat dimanfaatkan pihak yang ingin memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Golongan ini bisa jadi sengaja menyulut emosi atau sengaja membuat demo untuk kepentingan politis. Sudah punya data-data siapa bicara apa, menginstruksikan apa, merencanakan apa, itu gunanya intelijen. Nah Sobat Corong, tidak ada pilihan bagi rezim saat ini untuk mengajak dialog, berkomunikasi, dan menampung aspirasi aktor di balik demonstrasi kemarin. Meskipun tidak semua aspirasi harus diakomodasi atau diterima, namun harus dikompromikan. Dan sebagai masyarakat, kita juga jangan sampai terpolarisasi. Masyarakat harus bersikap kritis dalam memberikan dukungan dan pilihan tanpa harus memihak salah satu kubu saja. Banyaknya penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker tersebut disebabkan oleh komunikasi yang tidak nyambung antara pemerintah, DPR, dan rakyat. Seandainya komunikasi lebih terbuka, Undang-Undang Ciptaker tersebut mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Karena sesungguhnya, undang-undang ini memang dibentuk untuk mensejahterakan taraf hidup masyarakat. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga masalah di tanah air kita ini bisa segera terselesaikan dengan semestinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga berikan tanggapan kalian dengan ramaikan kolom komentar di bawah.